Yang ngomong aku ya? Kamu yang ngomong podcastmu kok. Ayo ulang. Halo Rencang. Oke, balik lagi bareng aku Nizar dan teman aku Amir. Oke, ini kita di segmen Lifestyle Podcast. Oke. Hari ini mau bahas apa, Black? Kita akan bahas tentang thrifting atau awul. Jadi kalau di Jogja biasa dibilang thrifting tuh ngawul gitu. Iya, betul sekali. Tunggu dulu guys. Sebelum kita masuk ke apa tipsnya, aku mau kasih tahu nih event yang keren banget. Namanya KKI, Karya Kreatif Indonesia. KKI itu event yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Tujuan event ini untuk mengapresiasi karya-karya hasil-hasil dari UMKM yang pastinya hasil binaan dari Bank Indonesia. Nah, di tahun 2020 ini karena kondisinya lagi pandemi ya, mengikuti protokol anjuran pemerintah, Karya Kreatif Indonesia diselenggarakan dengan berbasis daring atau virtual. Yang pastinya kan pas banget lah ya. Hobi aku suka brand lokal. Buat kalian yang pengen tahu lebih dalam tentang apa sih itu KKI, kalian bisa cek di karyakreatifindonesiaco.id. Langsung aja kita masuk. Kalian bisa tahu lebih dalam tentang apa sih itu KKI. Kalian bisa tahu agenda acaranya. Kalian bisa tahu siapa aja sih pengisi-pengisi acaranya. Kalian bisa datang ke pamerannya. Nah, ini ada masuk ke platform. Kalian langsung diarahin ke welcome gate-nya KKI. Pintu masuknya, begitu kalian klik tulisan masuk, kalian akan masuk ke dalam hall. Bener-bener kayak kalian ini lagi ada di situ gitu. Kerennya lagi, kalau kalian klik ruang pameran, kalian klik virtual exhibition. Nah, ini kalian bener-bener dimanjakan dengan visualnya karena ini 360 ya tampilannya. Jadi kalian bisa geser-geser gitu. Kita cek ke booth Sumatera ya. Nah, ini ada produk kain dari Sumatera. Pematang Siantar. Produknya tenun ulos. Kalian bisa cek videonya, kalian bisa klik kontaknya buat order. So, kalian yang cinta produk-produk lokal, yang suka brand lokal, kalian wajib banget cek karyakreatifindonesiaco.id biar kalian makin Indonesia banget. Kita lanjut. Ini dia tips dari aku dan Amir. Jadi thrifting itu bisa dibilang untuk sekarang bisa dibilang culture ya, Black? Bisa. Jadi thrifting tuh menurutku pribadi dan yang aku lihat sekarang ini ya udah jadi budaya, udah jadi culture anak-anak zaman sekarang. Dan yang nggak cuman zaman sekarang juga sih, maksudnya yang dari dulu juga sampai sekarang masih tetap ngawul, masih tetap thrifting. Dan anak-anak yang baru sekarang makin makin tertarik sekarang. Banyak banget yang tertarik masuk ke dunia thrifting, dunia ngawul gitu. Oh ya, untuk awul itu sendiri di Jogja itu banyak banget sebenarnya. Mulai dari toko biasa sampai penjual-penjual Instagram tuh banyak di Jogja. Ya, benar-benar. Bahkan di Jogja itu ada event namanya Skaten. Itu event tahunan di Jogja yang diadain di alun-alun utara. Oh ya, yang ada pasar malamnya tuh ya. Ya, ada pasar malamnya. Dan di situ banyak banget stand awul. Hampir sekitar ya puluhan, bisa bilang puluhan stand. Benar. Barangnya bagus-bagus. Bagus. Dan banyak. Tentunya dengan harga murah. Dan pedagang yang di Skaten itu pedagang awul banyak dari luar kota juga, nggak cuma Jogja. Ada yang dari Bandung, terus Semarang, Temanggung dan lain-lain. Nah, ngelihat culture thrifting sekarang nih, terlebih kita yang posisinya tinggal di Jogja, kita nih sekarang sering banget ke pasar-pasar terus nyari barang-barang thrifting. Nah, menurut pandangan kamu pribadi ngelihat thrifting sekarang nih gimana? Kalau untuk thrifting sekarang sih peminatnya lebih banyak ya daripada dulu ya, terutama anak-anak muda, anak-anak milenial, anak milenial ya. Sebenarnya ada dua jenis sih orang ngawul atau thrifting itu. Yang pertama untuk dipakai sendiri, yang kedua untuk dijual lagi. Benar-benar. Kadang aku sering nemuin kayak gitu. Karena dengan ngawul cukup menggiurkan ya kalau untungnya sendiri untuk dijual. Ya, istilahnya kalau emang dari awal niatnya mau dijual ya memang cukup menguntungkan itu barang-barangnya. Itu ya kalau dapat barang-barang yang emang bisa dibilang ada value-nya, ada nilai jualnya gitu.
Nah terus dari yang aku tahu nih, kamu kan sebelum ngerantau di Jogja kayaknya udah lama banget juga sering ngawul dulu di kampung halamanmu. Nah itu di mana dan kira-kira di sana waktu itu budayanya thrifting masih sepi atau emang ya di sana memang dari dulu udah rame? Oh iya, sebelumnya teman-teman aku berasal dari Sumbawa, itu tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Untuk culture thrifting sendiri di sana untuk anak muda jarang banget. Setiap kali aku ke tempat thrifting itu jarang banget jumpain anak muda karena orang Sumbawa itu terkenal dengan gengsinya. Mereka hampir tidak ada yang ngawul kalau untuk anak muda sendiri. Jadi setiap pulang kampung aku kayak surga. Jadi setiap masuk tempat thrifting itu barang-barang yang branded masih banyak banget dan harga lebih murah di sana dibanding di sini. Berarti masih sepi banget ya di sana? Masih sepi banget. Dan untuk barang-barang sendiri lebih beragam. Kalau kayak di Jogja kan kita jumpain kadang topi, baju, celana. Di sana sepatu masih ada. Oh iya, ngomong-ngomong tentang thrifting, untuk kamu sendiri alasannya kenapa sih suka thrifting? Kalau dulu sih sebelum sekarang dijadiin konten ya, sebenarnya dulu SMA udah sempet thrifting juga, cuman nyarinya sih belum maksudnya kalau sekarang kan nyari pakaian terus celana panjang mungkin atau kaos gitu-gitu lah. Kalau dulu nyarinya jaket Sukajan gitu-gitu, jaket-jaket Jepang gitu. Terus setelah sekarang sih ngelihat style-style yang berkembang sekarang gitu, kayaknya ini di thrifting banyak. Dan kenapa aku suka thrifting ya, pertama pasti harganya murah dan untuk nge-mix and match jadi lebih enak, dan barangnya menurutku oke, nggak kalah sama yang dijual di mall-mall. Untuk Sukajan tadi, sekarang lagi nge-hype banget ya Sukajan ya. Kamu kan dulu pernah dapet Sukajan tuh di tempat ngawul. Ya. Itu dapat harga berapa? Dulu sempat dapat satu Sukajan di salah satu pasar, itu harganya sekitar antara 40 sampai 60 ribu, aku lupa ya, sekitar segituan. 40 Dan sampai untuk harga pasaran online saat itu atau sekarang? Sekarang di atas 500 ribu. Wow. Untuk yang good condition ya, yang good condition dan mungkin yang gambarnya bordirannya bagus-bagus gitu 400, 500, atau yang bagus banget bisa nyentuh juta mungkin. Terus dari kamu sendiri kenapa sebenarnya dari dulu kok senang thrifting, masuk ke ya terjun ke dunia thrifting gitu? Kalau untuk aku sendiri, for your information aja, ini atas sampai bawah ini barang thrifting semua kecuali sepatu. Mantap. Aku itu suka banget thrifting karena dengan thrifting budget minimal kita bisa mendapatkan sandangan maksimal. Nah itu juga salah satu opsi juga, kayak kita punya budget sekian tapi kalau kita belanjain di mall misalnya budget 200 lah, 300 ribu, kita belanjaan di mall kita dapat apa? Paling dapat celana atau paling dapat kaos 2 mungkin. Nah tapi dengan kita thrifting bisa dapat jaket, bisa dapat kaos, bisa dapat celana. Ya kita pinter-pinternya aja sih nyari tempat thriftingnya, nawar-nawarnya gitu. Nah nyinggung tentang itu, sebenarnya kali ini kita akan ngasih tips and trick nih ya. Tips and trick untuk ngawul atau thrifting. Buat kalian yang masih bingung gimana sih sebenarnya thrifting, tips and tricknya, caranya gimana gitu-gitu. Nah kita akan sharing nih. Kita sharing sesuai pengalaman kita selama ini. Benar-benar menurut pandangan kita pribadi lah ya. Mungkin untuk yang pertama, berpakaian sewajarnya. Benar banget, berpakaian sewajarnya. Paling enggak pakai celana panjang ya nggak masalah, pakai celana panjang atau pakai celana pendek kaos gitu-gitu sih. Sebenarnya paling enak sendalan. Maksudnya ini kita di lingkungan Jogja ya, di lingkungan Jogja. Karena emang kalau kita ke thrifting nih pakai yang style yang bisa dibilang oke gitu, pakai sepatu terus pakai jaket, menurut kita itu akan membuat pedagang thrifting itu akan melihat, oh ini dalam tanda kutip orang berduit lah, terus oh ini orang kota bla 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 gitu, akhirnya nanti akan dinaikin harganya gitu sama pedagangnya. Kalau di sini sih masih terbukti itu bisa terjadi. Di beberapa tempat ngawul di Jogja, kalau kita berpakaian yang mencolok pasti dimahal-mahalin. Coba aja sendiri kalau nggak percaya. Jadi kenapa kadang kalau kita thrifting, kita bikin video terjun ke pasar atau ke tempat-tempat thrifting, kita stylenya seadanya aja, kita pakai kaos biasa atau celana pendek, pakai sendal gitu-gitu. Dan for your information juga, kenapa kalau kita thrifting itu videonya itu kualitasnya memang beda dari video yang kayak gini, memang itu kita ngambilnya pakai handphone.
Jadi itu juga salah satu trik juga, karena kalau pakai kamera itu udah pasti kelihatan, oh ini Ini orang berduit nih pasti nih. orang berduit, atau ini oh ini buat dimasukin kemana nih, ini pasti artis atau gimana, atau buat bikin apa. Nah itu juga salah satu trik kita pakai handphone. Jadi kalau misalnya emang di situ tuh nggak boleh ngevideo, mah kita bisa curi-curi footage lah pakai handphone, habis itu sembunyiin gitu-gitu. Selain itu, selain berpakaian sewajarnya, teman-teman juga bisa berpakaian senyaman mungkin. Nah benar, Karena di tempat Aul itu rata-rata panas sih. panas ya gerah lah, atas baju digantung-gantung, bawah baju semua. Nah itu senyamannya kalian aja, maksudnya jangan terus pakai jaket yang tebel gitu ya, santai aja pakai kaos. Kalau aku sih pas thrifting paling suka kaosan sama celana pendek. Biar misalnya kalau nemuin barang lebih cepet Iya bisa dicobain. dicoba. Karena gitu. untuk ngaul sendiri aku bukan untuk dijual, tapi untuk dipakai sendiri. Jadi ketika memilih barang yang benar-benar pas gitu. Tips yang kedua itu usahakan kalian jangan menyebut merek pada saat kalian di tempat thrifting. Nah, hal ini nih yang paling sering banget terjadi untuk sekarang. Itu kebanyakan Benar, biasanya orang-orang yang baru mulai thrifting. Misalnya datang di sebuah tempat thrifting, "Bu, Pak, ada Uniqlo nggak? Oh Bu, Pak, ya, ada malah ini nanya nggak?" ya, malah nanya ke pedagangnya Nanya merek ya. itu. Bahkan sebelumnya kan pedagangnya pasti nggak tahu kan, Iya nggak tahu merek. benar. Malah mereka datang nanya. Nah, ini dampak buruknya kalau misalnya ada bal-balan baru yang masuk, si penjual pasti misahin merek-merek tertentu yang Oh pernah ya pasti disebutin itu, orang-orang. kalau lama kelamaan merek-merek akan disebut ya pasti pengetahuan penjualnya akan terus bertambah kan. Jadinya si penjual ngebuka bal baru, oh ini ternyata memang lagi dicari nih, disendiriin, akhirnya nanti akan digantung dan harganya pasti akan dibedain. Dan itu yang bermerek. Dan kalau untuk yang tidak bermerek, usahakan jangan terlalu seneng menunjukkan kalau kamu seneng pengen barang tersebut. Misalnya Oh kamu iya, milih benar, jaket benar, nih. benar. Wah bagus banget gitu, jangan. Soalnya kamu nawar serendah apapun biasanya nggak bakal dikasih karena Benar. penjualnya ngelihat kalau kamu seneng gitu. Ya penjualnya pasti akan dalam hati akan lihat, oh si orang itu emang pengen banget barang itu. Ya aku akan ngebuka harga segini dan ya udah nggak akan aku turunin karena memang dia suka. Misalnya kalau kalian dapat barang, wah ini ternyata bagus banget nih. Tapi ya wis. Dalam hati aja. Dalam hati aja. Memang kalau di situ kondisinya rame, ada anak-anak thrifting lain ya dipegang Disimpan dulu. aja, dipegang disimpan. Tapi jangan terlalu ngeliatin kalau emang kamu tuh pengen banget barang ini nih. Kemudian untuk tips and trick lainnya, mungkin teman-teman harus punya skill tawar menawar. Itu sebenarnya yang paling penting sebenarnya, Penting itu banget. skill tawar penawar. Jadi kadang kayak kita di hunting yang kemarin nih, kita hunting dan kita lumayan dapat barang-barang oke ya di situ. Kita nyari celana, si penjualnya ngebuka harga satu celana 50.000 ya. 50.000. Nah di situ karena kita ngambil dua, harusnya kan 100.000 ya, kita potong dulu serendah mungkin, kayak misal 270 ya Pak, terus pasti bapaknya akan dari 100 akan diturunin dikit tuh pasti 95 gitu. Terus oh enggak lah wes 75 Pak gitu. Nah itu skillnya naikinnya tuh dikit-dikit. Jadi kalau dari 70 ya 75, terus nanti bapaknya akan nurunin lagi, kamu naikin lagi ke 80. Nah nanti kalau emang bapaknya tuh ngotot di misalnya di 90 gitu, kamu kekeh lagi nih, ayolah Pak gitu. Nah trik-trik gitu memang harus kalian kuasai tuh. Terus kayak trik-trik, ya udahlah Pak kalau nggak boleh, nanti di lapak lain ya pasti ada kok gitu. Nah di kayak istilahnya diancam-ancam gitu, pasti nanti bapaknya kayak ya udahlah. Nah itu skill-skill yang emang harus kalian asah, kalian pelajari. Oh ya, mungkin untuk gambaran harga teman-teman, misalnya untuk sebagai pedoman dalam tawar menawar. Biasanya celana di tempat Aul itu untuk jeans sendiri itu paling mahal 70.000 paling mahal. Untuk chinos atau soft denim biasanya paling mahal 50.000. Untuk kaos rata-rata kisaran 20 sampai 25. Jaket paling mahal biasanya 70.000. Nah, tapi tergantung, ada beberapa tempat yang ngobral. Yang ngobral biasanya harganya 10.000, 5.000. Oh ya, yang kayak gitu. tumpukan gitu, yang baju yang ditumpuk, jadi yang nggak digantung ya. Itu biasanya memang ya udah pukul rata. Di situ ada jaket, ada celana, ada topi, ada apa. Ya udah di situ ya 10.000. Kamu dapat yang bagus ya 10.000, dapat yang jelek ya 10.000. Gitu. Next, kita ada tips yaitu sabar. Sabar itu gimana? Sabar dalam memilih. Misalnya untuk di Aul sendiri itu sebenarnya ada beberapa pengotak-kotakan. Ya betul. Misalnya ditumpukan, itu otomatis obral. Yang digantung bawah itu harga normal. Yang gantung atas itu harganya mahal. Dan kalau di toko ya biasanya toko awal gitu, yang di paling depan itu pasti obral tuh. Obral. Yang di kotak. Ada tipe-tipe penjual yang pakaian-pakaian baru tuh digantung di bawah tapi di depan, paling depan. Nah, itu pasti barang-barang baru. Barang-barang baru. Gitu. Nah, ntar semakin ke belakang digantung di bawah. Nah, itu
pasti yang paling murah kadang. Yang digantung maksudnya dengan kondisi bagus tapi yang murah biasanya. Biasanya itu barang-barang lama. Ya barang lama, jadi digeser ke belakang, yang bal-bal baru yang masuk baru digeser ke depan. Itu kebanyakan kayak gitu kalau di toko. Kalau di pasar kayaknya hampir dicampur lah ya, hampir dicampur jadi satu sih. Sabar dalam memilih, terus sabar nyari tempat juga lah ya. Nyari tempat. Maksudnya jangan terus hari ini di sini nggak dapet, ya udah besok kamu baliknya jangan ke situ lagi. Baliknya kamu cari referensi tempat lain. Karena untuk di Jogja sendiri tempat awul itu nggak ada yang kayak komplek gitu, nggak ada. Benar. Tempatnya misah-misah, jadi harus sabar sih dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau di Jakarta kan ada pasar induknya tuh, ada pasar Senen, ada pasar baru gitu-gitu. Nah kalau di sini memang sepertinya memang belum ada ya. Memang belum ada. Jadi kayak yang di video kita sebelumnya pasar Paingan, terus toko ini ya misah-misah gitu. Jadinya memang ya harus sabar kalau untuk yang di Jogja. Jadi untuk yang di kota-kota lain coba kalian ya cari referensi tempat mana aja gitu. Kemudian kalau teman-teman ngawul atau thrifting, usahakan bawa tas sendiri. Bisa bawa tote bag, bisa bawa ransel atau tas lainnya. Seenggaknya kita mencoba ikut mengurangi penggunaan plastik. Paling umum tote bag lah, bawa tote bag. Nah terus tips selanjutnya, perbanyak referensi brand. Misalnya kalian dapat Uniqlo, maksudnya kalian cari Uniqlo, cari H&M gitu. Nah mungkin nanti kedepannya kalian juga harus perbanyak lagi referensi brand yang mau kalian cari. Maksudnya kalian harus tahu juga kayak brand-brand high end, brand-brand kayak Gucci dan lain-lain, YSL gitu-gitu. Kalian juga harus pelajari juga. Siapa tahu kan kalau nemu gitu, jadi kalian nggak bingung ini brand apa sih gitu. Jadi ya jangan melulu ke brand-brand yang streetwear kayak Supreme lah mungkin, atau Stussy atau Carhartt lah yang paling banyak dicari anak-anak sekarang di thrifting gitu. Jadi belajarlah brand-brand lain, mungkin brand-brand yang mungkin dibilang kurang terkenal, tapi kalau memang dia ngeluarin produk dan barangnya oke, siapa tahu kalian bisa nemuin di thrifting kan, keren tuh, siapa tahu kan. Ngomongin tentang brand, aku dulu pernah ngawul di Lombok sekitar kayaknya 5 tahun yang lalu. Di Lombok itu cukup banyak sih tempat awul, ada kayak komplek. Di sana ada pasar khusus isinya awul semua, thrifting semua. Di sana aku pernah dapat brand, kalau teman-teman tahu namanya Miska, MNWKA, yang lambangnya mata. Barangnya masih bagus banget, entah orang sana atau penjualnya belum tahu brand. Itu harganya aku dapat cuma 20.000. Sedangkan kalau untuk pasaran sendiri Miska itu 350 sampai 400.000. Nah, aku juga pernah dapat Champion di Lombok juga sama. Champion yang seri Jepang. Itu aku dapat sama harga 20.000. Celana Uniqlo, 2 Uniqlo aku dapatnya 15.000. Dua tuh. Untuk satunya. Celana panjang. Dan itu sadis. Hitungannya masih baru banget. Dia buka harganya 30.000. Ya udah aku tawar 15.000 dikasih. Nggak tahu kalau sekarang. Ya 5 tahunan yang Gak lalu ada lah tahu ya. brand apa enggak. Wah itu siapa tahu nanti kita bisa coba thrifting ke sana ya, kalau emang ada waktunya, ada rezekinya, dan kalau udah nggak pandemi, coba siapa tahu kita bisa thrifting bareng ke sana. Nanti akan kita share juga. Tips yang selanjutnya apa nih? Usahakan teman-teman perbanyak referensi tempat. Nah, referensi untuk di Jogja sendiri, ya seperti yang kita bilang sebelumnya, di Jogja itu tempat-tempat thrifting masih misah-misah, nggak ada yang satu komplek gitu. Iya. Jadi teman-teman harus perbanyak referensi sih, karena dengan banyaknya referensi tempat, teman-teman jadi bisa tahu perbandingan harganya. Untuk tempat di Jogja sendiri ada berbagai jenis sih. Ada yang toko biasa, terus ada toko yang jualan di Instagram juga. Itu cukup banyak di Jogja. Ada pasar juga. Ada pasar pasti. juga, pasar Jawa. Di YouTube pun juga banyak banget teman-teman kreator lain yang ngasih referensi juga tuh tempat thrifting di kota-kota lain atau di Jogja juga. Nah itu jadi salah satu referensi kalian juga. Coba kalian datengin, kalian cek barangnya itu cocok nggak dengan style-style ada atau dengan outfit yang kalian cari, gitu-gitu sih. Tips selanjutnya nih buat teman-teman, tips nggak kalah penting, yaitu pengetahuan tentang barang ori dan fake.